Karena banyak jelas. lintah darat yang tidak menginginkan DPR bubar. Padahal kalau kita adil dan bijaksana dalam pikiran, apalagi dalam eksekusi bubar, memang sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak perlukan lagi sebenarnya. Karena di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu beda nih, jauh panggang daripada yang seharusnya dilakukan oleh Dewan. Oleh karena itu, Ya tapi saya juga tidak mungkin terjadi. mungkin terjadi kalau masyarakat kita secara tingkat intelijensi, tingkat pengetahuan, kesadaran di atas ini dari rata-rata. Terus saya lihat, mestinya ini anggota Dewan itu harus menjadi pendorong, faktor pemicu daripada letupan di gerakan di dunia pendidikan Jadi ini. kembali lagi di sini lah. Bagaimana sistem otoritas ini juga sistem rusak juga. Artinya dibebankannya hal-hal yang sifatnya administratif kepada guru atau dosen itu mengakibatkan rendahnya profesionalisme guru dan dosen. Nah, kalau secara politik saya dangkal. Misal jabatan sebagai Menteri Pendidikan, apa yang mau kita lakukan untuk mengubah hal-hal yang kita definisikan sebagai buruk kan? Misalnya kalau saya berpendidikan tapi kayaknya tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Gus Dur tidak pernah bermimpi menjadi presiden. Saya lihat ada banyak permasalahan utama di dalam badan atau lembaga pendidikan di Indonesia. Khususnya di Selatan, di Makassar, di Goa, Semua Indonesia. seluruh Indonesia, bermasalah. Saya belum menemukan satu lembaga pendidikan di Indonesia, baik itu tingkatannya di SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, itu yang betul-betul menggenjot anak didik dan mahasiswa untuk mencintai atau setidaknya membudayakan membaca itu. Kalau negara hadir dalam bentuk instansi atau badan atau lembaga, siapa yang paling berperan utama di dalam peningkatan minat baca itu? Saya kira lembaga pendidikan pusat itu. Nah, Pendidikan. kalau di dapil 4 gua dua kursi P3. Jadi semua orang-orang berduit semua disokong sama uang semua. Dan tidak. Jadi memang popularitas di dalam pilcaleg ini dibutuhkan dan tidak cukup. Karena masyarakat kita prinsipnya you believe I give you suara. Iya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kita yang ke berapa ini? Ke-5 kayaknya. Ya. Ke-5. Agak lambat. Ya, lambat. Nah. Baru lagi ada kesempatan di podcast bersama Bung Ramlan Arifin. Ya, insyaallah Caleg. Caleg. Mas Caleg. Bagaimana kabar nih, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita ketemu lagi ini. Selama jadi caleg. Jadi caleg ini tidak boleh. Selama caleg sih buka ini apa? Cari suara. Jadi pada pertemuan bincang-bincang santai kita kali ini kita akan bicara lepas saja. Ya. Terkait yang mungkin yang terbaru juga pemilu raya, caleg dan pilpres dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia. Mungkin saya pertama ke ini dulu terkait hasil dari pemilu kita seperti apa, wajah dari demokrasi kita
berdasarkan hasil pemilu ini itu seperti apa menurut Bung Rahman Arifin? Pak, itu kita mau melihat dalam perspektif apa dulu pemilu kita? Dari berbagai perspektif. Kalau dari berbagai perspektif bahwa demokrasi berjalan ya, saya bisa bilang demokrasi berjalan dengan baik. Artinya demokrasi berjalan karena demokrasi itu adalah bagaimana setiap individu itu memiliki kebebasan untuk berbicara, memiliki hak untuk memilih, dan secara kenyataan di lapangan itu semua terrealisasi. Ini menurut pandangan saya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di zaman sekarang orang bebas berpendapat, orang bebas memilih siapa yang akan dipilih. Tetapi di dalam demokrasi ini juga tentunya tidak ideal, tidak seideal apa yang dimajukan oleh para pencetus mengenai teori demokrasi itu sendiri. Bagaimana dengan demokrasi itu bagaimana dengan kebebasan itu diharapkan orang bebas berpendapat dan lalu kita mampu menerima perbedaan. Nah, yang terjadi zaman sekarang itu kebebasan itu justru demokrasi yang memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk berpendapat. Terkadang sebagian masyarakat tidak mampu menerima perbedaan itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah sistem alur-alur politik yang tidak sehat. Saya katakan alur-alur politik yang tidak sehat. Kenapa? Karena masih bisa kita lihat banyaknya black campaign, banyaknya money politik. Kalau kita berbicara black campaign itu terjadi di pemilu kita. Ini terjadi saling menyindir, saling menyebarkan hoax, itu terjadi. Nah, problemnya kenapa bisa ini semua terjadi? Negara kita negara demokrasi, tapi SDM kurang memiliki kesadaran, kurang memiliki kedalaman. Kenapa? Satu faktor yang tadi kita katakan sebelum kita tag video ini, itu yang pertama tidak ada kesadaran membaca dalam setiap individu masyarakat. Budaya membaca kita belum berkembang, kemudian dihantam lagi oleh paham audiovisual, bukan paham perkembangan zaman, arus globalisasi teknologi, perkembangan teknologi audiovisual yang sangat berkembang itu justru membuat tingkat minat membaca SDM kita itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena orang akan beralih kepada yang namanya sifatnya audiovisual. Karena audiovisual itu lebih mudah kita mencerna informasi ketimbang membaca. Tetapi padahal membaca itu adalah membawa kita kepada yang namanya menurut di salah satu podcast, di salah satu YouTube saya ikut YouTube, itu membawa kita pada yang namanya kedalaman, membawa kita pada bagaimana kita mampu menggunakan akal kita, bagaimana kita mampu bernalar dengan baik, sehingga argumen-argumen yang dikeluarkan itu argumen-argumen yang mendalam, tidak dangkal seperti itu. Nah, sedangkan negara-negara berkembang itu dia berkembang karena apa? Karena masyarakat yang membaca. Kita tidak. Nah, di negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat dan tadi saya katakan itu bisa berjalan dengan baik ketika dibarengi dengan masyarakat yang membaca. Itu kalau kita bicara konteks membaca atau literasi, ya, ketika itu semua terjadi, maka saya pikir kita akan dewasa menghadapi yang namanya perbedaan. Karena tahulah kalau kita berbicara tentang di luar konteks pemilu, kita berbicara tentang keyakinan beragama kita. Mungkin kita sama-sama dengan agama A, tetapi menghayati agama itu tidak akan berbeda. Seperti itu. Nah, itu satu-satunya perlu juga dengan perspektif dalam melihat pemilu ini, bagaimana masyarakat individu menjalani pemilu itu akan berbeda perspektif. Apa perspektif yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian terlebih dahulu, ataukah kejadian-kejadian di sekitarnya, dan itu bisa mempengaruhi semua. Nah, kalau tidak ada kekuatan mengubah, tidak ada, kita tidak terbiasa dan mengubah, kita tidak terbiasa masuk pada kedalaman berpikir seperti itu.
Jadi sambil minum sambil makan Ya. sambil makan Isgor. Berarti kalau seperti itu apa namanya deskripsi tentang apa yang saya maksudkan tadi, artinya ada diferensiasi antara pembelajaran melalui audiovisual ini dengan membaca buku secara langsung. Artinya oke, kita belajar secara audiovisual itu juga bagus, tetapi kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa masuk pada kedalaman, karena hanya informasi itu saja yang kita dapatkan. Tapi kalau kita membaca setiap peraturan, setiap kalimat itu akan melatih kita berpikir untuk memahami. Ketertarikannya masyarakat dalam hal ini pelajar, Ya, pelajar mahasiswa, ketertarikannya pada buku itu justru yang kurang kayaknya. kalau kita berani berbicara, kalau saya berani berbicara, melihat tidak semua mahasiswa, tapi hampir sebagian besar mahasiswa juga kan banyak belajar dari yang sifatnya teknologi, apalagi kalau di zaman teknologi saat ini itu banyak sekali. Kita ada beberapa aplikasi seperti ChatGPT, ada YouTube, dan banyak lagi hal itu, aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan informasi, memudahkan kita mendapatkan jawaban tanpa kita mesti berpikir panjang, tanpa kita harus memahami secara mendalam, karena hanya satu kali klik kita sudah mendapatkan jawaban tersebut. Artinya apa? Di situ tidak ada proses berpikir, tidak ada ketajaman di sana, karena ada kemudahan, karena ada nilai-nilai instan dalam. Artinya kita diarahkan pada hal-hal yang sifatnya instan. Nah, itu banyak terjadi sekarang. Dan celakanya lagi, mulai dari pembuatan skripsi, tesis, disertasi, dan kampus. Ini kita agak lari sedikit dari pembahasan pandang dalam perspektif politik ya. Ini adalah sebagai salah satu contoh bahwa dalam pembuatan karya-karya ini seperti itu pun banyak yang terjadi. Hanya mencari bahan dari ChatGPT, apalagi ada juga aplikasi itu disertakan dengan referensi. Apalagi ada aturan kampus. Ini saya kurang sepakat bahwa kalau kita mau mencari referensi harus mencari di Google Scholar misalnya, harus mengunjungi tulisan-tulisan dosen dan mengambil itu sebagai rujukan. Kita tidak diberikan kebebasan mencari buku apa saja, tahun berapa saja. Ya, padahal lucunya lagi, jurnal yang kita ambil itu juga mengutip sama buku yang terlebih dahulu, buku-buku tua itu. Itu kalau di Makassar. Ya, itu saya tahu di Makassar. Ya, di Kalau Makassar. di Jawa saya tahu. Karena kalau di Makassar kan kita kekurangan akses untuk dapat buku yang dimaksud. Mungkin di Jawa mungkin agak mudah mengakses buku-buku yang bagus untuk Itu salah satu contoh. Dan kita diminta untuk banyak mahasiswa juga ya pada akhirnya copy paste. Tidak ada di situ membantu, tidak ada. Hanya baca teks masuk. Kemudian dia mempertahankan karya ilmiah itu dengan kekuatan argumentasi. Ya sebenarnya yang juga dikritik hanya pada saat ujian, yang dikritik hanya apa? Itu penulisan, bukan konten dari skripsi, tesis, disertasi itu. Nah ini kan apa namanya? Artinya nalar kritis kita sudah mati. Nalar kritis intelektual muda Indonesia itu mati. Ya, bisa ya. Kita jauh dari kedalaman. Karena jauh dari dalam berpikir itu. Faktornya yang itu tadi. Ya. Sumber bacaan itu tadi yang. Ya. Tapi kalau kita kembali ke demokrasi kita, wajah demokrasi kita dengan tadi diulas mengenai black campaign, kampanye hitam, dibahas juga tentang
caleg-caleg dari berbagai hampir semua partai politik yang menjadi peserta pemilu di pemilu ini misalnya, itu caleg-calegnya melakukan aksi-aksi yang ya sebutlah money politik dan politik uang. Nah, ini politik uang ini seberapa berdampak pada kualitas dan entitasnya ini calon anggota dewan ini, seberapa berdampak atas kinerjanya nanti misalnya, seberapa berdampak tentang implementasi dari tupoksinya sebagai anggota parlemen. Ya, itulah itu tadi. Kalau berangkat dari usahanya mencapai kursi itu tadi. Baik, itulah yang saya katakan bahwa ini yang tadi kita bicarakan, yang kita ulang. Inilah yang menjadi satu kritikan dan melangkah terhadap negara demokratis, sistem trias politik. Yang dia katakan trias politik itu ada adanya legislatif, yudikatif, eksekutif. Kenapa dia kritik dan tidak sepakat dengan sistem ini? Karena itu memungkinkan orang-orang yang ada di legislatif ini akan yang dikatakan akan mewakili rakyat akan berhadapan dengan eksekutif. Dia akan tidak bersinergi, tapi dia saling menyatukan. Yang celakanya lagi, karena melalui sistem demokrasi pemilihan umum yang dimana yang tadi saya katakan, dimana kesadaran kedalaman berpikir masyarakat sistem kita masih di bawah. Nah, yang tadi Anda katakan itu bahwa popularitas mengalahkan kapasitas. Itu yang akan terjadi, popularitas mengalahkan kapasitas. Kenapa? Karena yang bisa duduk di legislatif itu adalah orang-orang yang memiliki duit, kalangan artis, pengusaha. Tapi menurut pengakuannya Komeng ini, misalnya itu kan cuma pengakuan, dia tidak begitu pakai duit. Ya begitulah memang bahasa di depan. Gitu ya, pengajaran dapat duit bisa politik. Kalau dia tidak pakai duit dan dia mengandalkan popularitas bisa jadi. Ya. Artinya di situ bisa jadi bahwa masyarakat berusaha untuk dulu bagaimana jadi ketika orang yang seperti kita sebut saja Komeng jadi anggota DPR. Jadi dia membuatkan politik apa yang Anda perjuangkan Komeng. Pasti komedi. Nah, masyarakat ini apakah apa namanya? Masyarakat ini kan butuh diwakilkan agar masyarakat ini sejahtera. Bukan masyarakat yang terus dicekoki hiburan tanpa ada. Kalau kita bikin kesimpulan, misalkan kesimpulannya begini, konklusinya seperti misal Komeng adalah komedian yang kemudian masuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dia mengandalkan pasti popularitasnya, keterkenalannya sebagai artis yang tenar. Tanpa kampanye kiri kanan, Komeng ini sudah diketahui, bahkan hampir Gen Z usia dini pun tahu. Nah, artinya Komeng adalah pelawak, komedian. Ya. Artinya masyarakat butuh pelawak untuk menghibur keterbelakangan intelektual, keterbelakangan intelijensia. Ya. Artinya secara data tadi, Komeng meraup informasi yang saya dengar dari beberapa yang saya baca dari ini, ratusan ribu bahkan hampir 1 juta pemilih. Artinya artinya masyarakat kita tidak kekurangan kecerdasan intelektual, wawasan berpikir dan lain sebagainya. Dan masyarakat kita justru butuh komedi. Ada kan seperti itu. Masyarakat kita butuh hiburan yang menghibur, memancing riak-riak tawa di semua artis. Masyarakat pemilih awal, masyarakat muda hanya memilih berdasarkan popularitas. Artinya salah pilih begitu. Saya tidak mau katakan salah pilih karena apapun itu orang memilih berdasarkan perspektifnya. Itu setiap individu dipengaruhi oleh pengetahuan. Apa yang sering dia, apa yang tergantung, apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, bagaimana tingkat
bagaimana ke dalam membaca. Artinya juga komen ini, seandainya mungkin legislatif dia, ini kan Dewan Perwakilan Daerah, seandainya mungkin DPR, DPRD, DPRD kota, kabupaten, atau provinsi atau pusat, lain ceritanya. Ya. Ini karena Komeng Independen. ya calon independen, DPD itu kan tidak diusung sama tapi kan sama parpol. Kau akan memutuskan satu undang-undang yang kau akan adukan ke DPR. Ya jadi problem, Kak, ini kan pemilih-pemilih kebanyakan rata-rata itu kalau di DPD itu orang tidak terlalu antusias membicarakan ini di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah pergaulan sosialnya DPD ini. Jadi siapa yang tenar di situ, populer di situ, dia itu karena bilang, ini boleh. Bahkan saya waktu mencoblos di TPS, di sampingku bertanya gini, siapa ini mau coblos saya tuh? Bilang, dia bilang siapa di situ kita tahu, bilang tidak ada tahu. Tidak ada tahu di DPD. Ini mau pakai kan Tamsil Lindrung mau. Nah, kebetulan saya yang ku tahu dari sederetan nama ini Tamsil Lindrung saya tahu. Berarti memang popularitas. Ya. Kalau DPD itu kan popularitas ini. Seandainya Komeng mendaftar sebagai caleg DPR, DPRD, lain cerita. Tidak bisa yang diandalkan popularitas semata. Jadi popularitas menjadi anggota DPR, DPRD itu harus disokong sama uang. Tidak bisa tidak. Kenyataannya seperti itu. 100 sidik lagi apa cek. Bahkan di ada berapa itu istilah kalau di dapil 4. Bilang orang dapil 300 per suara. Gelarnya itu di dapil 4 doang. Jadi kita harus kumpulkan uang itu. Ya kalau kita butuh suara 1000 suara, kalau kita butuh 1000 suara, kali 300 supaya aman itu tuh. Include milah sama itu, rokoknya, rupanya dan lain-lain. Beberapa caleg di P3 itu ada yang bagi amplop 200 per kepala. Tidak lulus. Ada lolos alhamdulillah lolos. Tapi yang lain-lain itu kan 1-2 aja. Kalau di dapil 4 dua kursi P3. Ini semua orang-orang berduit semua disokong sama uang semua. Tidak bisa tidak. Jadi memang popularitas di dalam pilcaleg ini dibutuhkan dan tidak cukup karena masyarakat kita prinsipnya you beli, I give you suara. Iya. Nah ini menurut saya kalau seperti itu pandangannya, pola pikirnya masyarakat, ada uang, ada suara, itu seperti apa nih? Sejauh apa itu buruknya pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi pokok seorang anggota dewan. Lagi kalau seperti itu, saya bilang dari awal kita sudah sepakat bahwa masyarakat memang SDM-nya itu kurang membaca, kurang mengetahui tentang apa fungsinya ini semua. Jangankan fungsi, tugas-tugas pokoknya saja anggota dewan ini mereka masyarakat tidak tahu. Pertama, ini tadi katakan bahwa kalau saya mau mengawali bahwa negara ini kenapa mesti membaca? Karena negara-negara maju, negara-negara berkembang itu bisa berkembang itu karena masyarakat yang membaca. Kenapa membaca mesti mengubah suatu negara menjadi negara yang bisa lebih maju dan berkembang? Karena negara itu terbentuk oleh setiap individu. Jadi setiap individu dengan individu lain membentuk satu kelompok. Dari kelompok-kelompok ini membentuk satu negara. Nah, kalau individunya membaca, maka pasti akan terjadi setiap individu yang membaca akan terjadi setiap individu ini akan menelan lain. Dia akan masuk dalam paham. Artinya pendidikan ini yang terjadi apabila masyarakat akan sudah sadar dengan bukti membaca, maka yang namanya manipulasi tidak akan terjadi. Maka masyarakat juga akan memilih bukan berdasarkan popularitas semata, bukan seperti pemasaran, tapi dia akan memilih berdasarkan kapasitas.
dia tidak akan melihat loh ini yang paling terkenal. Dia akan kritis dengan siapa itu orang, bagaimana mereka. Nggak mau ikut cari tahu siapa ini sosok yang betul bisa. Jadi memang semangat membaca yang harus dikembangkan. Dan saya katakan kita membuat dan membaca tidak harus buku, tidak ya kalau bisa buku lah. Buku tebal itu kita harus biasakan. Kita harus biasakan membaca buku, karena di sana di dalam buku-buku tebal yang kita baca itu ada yang namanya sisi informasi. Kita dapatkan informasi pastilah. Kemudian ada sisi formatif. Bagaimana kita kemudian apa yang kita bacakan itu mampu kita simpan. Kemudian ada sisi kontemplatif. Kenapa ada sisi kontemplatif di situ? Perenungan. Karena di situ kita sendiri membaca, berhadapan dengan diri. Nah, ketika itu semua terjadi, maka kita akan, setiap individu akan mengalami yang namanya daya kritis yang baik, kemudian daya penalar dengan baik, sehingga memandang sesuatu itu tidak berdasarkan popularitas, tidak berdasarkan ini yang paling terkenal, ini mau saya pilih, tidak berdasarkan bahwa ini yang sesat saja, cilik pendapat, tidak berdasarkan hal itu. Seperti itu. Jadi lagi saya bilang bahwa satu memang kekuatan baca yang harus. Kalau negara hadir dalam bentuk instansi atau badan atau lembaga, siapa yang paling berperan utama di dalam peningkatan minat baca itu? Saya pikir ya lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan yang pertama kita bisa lihat, saya adalah salah seorang pendidik. Saya mengetahui persis. Tapi bermasalah juga di dalam saya lihat ada banyak permasalahan utama di dalam badan atau lembaga pendidikan di Indonesia. Betul. Khususnya di Selatan, di Makassar, di Goa, semua Indonesia. Seluruh Indonesia. Bermasalah. Saya belum menemukan satu lembaga pendidikan di Indonesia, baik itu tingkatannya di SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, itu yang betul-betul menggenjot anak didik dan mahasiswa untuk mencintai atau setidaknya membudayakan membaca itu. Saya tidak lihat ada gerakan membaca di dalam institusi pendidikan. Kita lihat itu bagaimana saat ini berkembangnya teknologi, berkembangnya audiovisual, orang belajar mengambil audiovisual. Bahkan banyak sekolah-sekolah itu sekarang mengarahkan siswanya untuk belajar memakai IT. Tidak lagi mengarahkan dia membaca, tapi belajar melalui IT. Seperti artinya diarahkan kepada hal-hal yang instan. Salah satu contoh, saya pernah membaca tulisan salah satu profesor di Makassar. Di sini dikatakan dia mengutip salah satu tulisan mengenai perkembangan pendidikan yang ada di Finlandia dan yang ada di Jepang. Artinya negara-negara tersebut siswa anak sekolah SMP tidak bisa lulus kalau dia tidak mengatakan beberapa buku. Di Jepang, Finlandia, dia tidak bisa lulus kalau tidak menyelesaikan beberapa buku. Kemudian menulis tangan, kita anak-anak kita diwajibkan juga. Tadinya jadi kayak negara-negara lain sudah bergeser dari tulis tangan menjadi tapi di situ dilihat nilai kreativitasnya anak-anak menurut dibanding pada saat menulis tangan. Akhirnya itulah jadi tulisan salah satu profesor saya baca. Iya, dikembalikan kepada tulis tangan. Artinya di situ kan memang ada sinkronisasi antara pikiran, ada transfer ilmu. Iya. Ya. Ada sirkulasi ilmu di situ. Nah, itu mulai lagi dikembangkan dengan jelas. Nah, kita di sini sudah mulai meninggalkan anak-anak siswa sekarang. Itu dia menurut kalau kita menurutnya mencatat apa seperti itu. Nah, memang pendidikan kita itu saya kira sistemnya yang kacau kalau saya karena beberapa berkata kementerian Menteri Pendidikan yang diubah hanya itu, tapi dia tidak masuk pada dia substansi pendidikan itu sendiri. Kenapa saya bilang? Pertama, padahal ini sistem padahal ini kan kurikulum Merdeka Belajar kan bagus secara konsep atau lain maksudnya Nadiem Makarim ini. Kalau
kalau saya menurut merdeka belajar itu kita tidak perlu lagi kurikulum, Pak. Tapi bukan enggak. Nyatanya ada kurikulum. Yang ironisnya dunia pendidikan saat ini yang saya rasakan. Kita sudah capek, bukan capek sih, mahasiswa kan sudah ada ini mahasiswa jurusan pendidikan, jurusan guru ini, jurusan pendidikan ini akan menjadi guru. Menjadi ironi, jurusan pendidikan ini yang belajar selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun mendapatkan sarjana pendidikan. Pada akhirnya kalau dia ingin mengajar, dia harus ikut lagi yang namanya profesi guru. Pendidikan profesi guru. Iya, dan di situ dia dikasih bersaing lagi sama yang dari ilmu guru. Terus apa gunanya mereka belajar? Misal, apa gunanya dia belajar di fakultas pendidikan? Kalau pada akhirnya dia ikut profesi guru lagi. Jadi yang non pendidikan guru honorer yang sudah bertahun-tahun honorer yang gajinya cuma 300 bulan ada untuk mendapatkan sertifikasi itu dia harus dites lagi untuk ikut PPD. Kalau tidak mengambil tes ya, dan dia dites bersaing sama yang masih first graduate. Ya jelas kalah yang sudah lama first graduate dia kena soal-soalnya lagi semangat atau? Iya yang apa yang berhubungan dengan IT apa semacam. Nah, baru dia ikut PPD. Setelah dia ikut PPD ada lagi ujian untuk bisa mendapatkan sertifikat. Padahal guru yang belajar itu hanya butuh uang bensin ke sekolah. Dia butuh makan, bukan butuh kurikulum. Oke, bukan. Bagaimana mau mengajar? Akhirnya terjadi apa? Baru ini menjadi kritikan saya. Yang selalu disupervisi sekolah. Kenapa yang pernah disupervisi kampus yang mencetak guru? Artinya kalau guru-guru ini bermasalah, kampus juga ini bermasalah. Karena kampuslah yang mencetak guru. Bahkan banyak teman-teman guru yang mengatakan apa yang saya pelajari di kampus tidak sama dengan apa yang di lapangan. Pasti tidak sama. Artinya dosen yang mengajar mengenai teori pendidikan dia pun merasakan bahwa pedihnya menjadi ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan ini tidak bisa dibaca saya melihat oleh daerah. Tidak bisa kira-kira baca ini ada yang menarik. Tidak, karena kenyataannya tidak ada. Oh, oke, begini. Misal jabatan tak kita menjabat sebagai dari politik jadi pendidikan kan korelasi semua. Semua ini nanya kalau kita belajar filsafat. Ya. Filsafat kan ibu dari semua ilmu pengetahuan. Jadi kita bicara di jalur falsafah gitu. Pada jalur hakikat. Karena kalau bicara politik saya dangkal. Misal jabatan sebagai Menteri Pendidikan, apa yang mau kita lakukan untuk mengubah hal-hal yang kita definisikan sebagai buruk tadi? Kalau saya sebagai ini semisal kalau saya untuk pendidikan, tapi kayaknya tidak mungkin. Jaminkan saja, tidak ada yang tidak mungkin. Gus Dur tidak pernah bermimpi menjadi presiden. Apa namanya? Pemerintah yang pertama yang harus dilakukan sistem perekrutan dosen. Ya saya ingin benar di kampus dulu. Karena kita, ya saya sendiri bisa melihat di kampus saya belajar. Ya saya kritik saja langsung ini. Dosen rata-rata dosen tidak memiliki kapasitas dalam mendidik mahasiswa, mendidik calon-calon guru, calon-calon tenaga pendidik. Bagaimana dia bisa menjadi seorang guru tenaga pendidik yang baik, itu pun saya dapat. Dosen-dosen kita rata-rata. Benar, rata-rata dosen juga belum pernah merasakan yang namanya mengajar. Bagaimana caranya dia berbicara tentang teori pendidikan? Belum kapasitas. Kemudian sistem pendidikan dosen juga yang bermasalah saat itu memakai pesingkat. Yang ironisnya pesingkat yang tinggi itu orang dosen-dosen yang baru yang lulus baru-baru ini rata-rata itu kursus pesingkat. Artinya jawaban-jawaban yang lain seperti psikotes itu tidak natural. Ya kan? Dan kemudian tidak ada sinkronisasi lagi beberapa tes, tidak ada sinkronisasi dengan apa yang akan diajarkan. Sistem pendidikan. Kemudian banyaknya ya, kalau Anies Baswedan bilang di debat capres itu ordal, masih banyak terjadi ordal menjadi tenaga pendidik. Bagus kalau ada taruh orang si A mau masuk jadi dosen karena ada ordalnya dia bisa masuk. Bagus kalau si A ini memiliki kapasitas.
itu tidak ada masalah. Tapi yang celaka kalau dia tidak punya kapasitas untuk menjadi tenaga pendidik secara satu kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga inilah kampus yang menghasilkan tenaga pendidik. Dan tenaga pendidik itu hanya lihai, hanya sekarang diarahkan untuk jago apa? Bukan jago mengajar, jago membuat administrasi. Jadi guru itu harus pandai membuat hal-hal yang sifatnya administrasi. Padahal bukan bukan kedalaman secara teori. Kurikulum mereka pelajaran mengarahkan guru ini untuk berpikir dengan baik dan mengajarkan dengan baik. Tetapi karena banyaknya hal-hal administrasi yang mesti dia dibebankan pada guru itu, sehingga mengajar pun tidak kantor karena dia lebih memilih administrasi. Sehingga kalau ada datang pengawas sekolah, administrasi lengkap, diawasi mengajar pada hari itu bagus. Tapi hari-hari selanjutnya sudah tidak berkurang. Artinya ini yang perlu dihapuskan juga, itu staf-staf administrasi tidak perlu lagi diperadakan di institusi pendidikan. Apa? Karena guru juga. Karena guru merangkap di situ. Selain tidak ada profesionalisme. Tidak ada profesionalisme di situ. Maksud saya, guru tugas mereka belajar dan mengajar. Bagaimana dia mau dalam pengetahuannya dan dia memberikan kepada peserta itu. Bagaimana dia mampu menjadi teman diskusi untuk peserta itu. Tapi mana ada yang terjadi? Guru terpaksa untuk menyediakan administrasi ini. GBHN ini gimana mesti dia belajar kalau malam dia harus buat apa namanya itu, buat FP, buat ini lah, ditambah lagi sekolahnya, taruh di sekolah internasional, ditambah lagi ada program dari sekolah sendiri, ditambah lagi banyak kegiatan yang harus dibebankan kepada guru. Mana mau belajar dengan baik? Kalau ditanya ya jawabannya pasti ideal, bagus, karena itu memang sekolah. Makanya sistem akreditasi ini juga sistem rusak. Artinya dibebankannya hal-hal yang sifatnya administratif kepada guru atau dosen itu mengakibatkan rendahnya profesionalisme guru dan dosen. Jadi harus memang dihapuskan. Saya sepakat dari dulu itu. Profesionalisme, karena profesionalisme diukur dari administrasi portofolio yang kita punya. Mampu kita tidak bikin RPP, bikin silabus. Pada kenyataannya Kementerian Pengawas tidak begitu kan? Ini saya terbuka saat pada saat karena itu kemudian yang menjadi ironis lagi, salah satu kampus saya sebagai dosen praktisi, saya pernah menjadi dosen praktisi di salah satu kampus yang ada di Makassar. Saya tidak boleh sebutkan kampusnya, tidak boleh lah kita sebut saja. Saya kecewa sama kampus tersebut. Kenapa? Yang pertama, dan saya dipotong. Yang kedua, saya tidak diberi akses untuk mengajar. Saya protes kemana? Saya cuma jadi orang kampus tersebut hanya membuatkan saya secara administrasi, dan saya hanya difoto, dokumentasi doang. Padahal saya semangat dari sekolah ke kampus, saya semangat untuk mau mengajar. Saya bertanya, kapan kamu mengajar? Orang kampus tersebut bilang, nanti foto-foto nanti dulu. Ini rusak kan? Ini wajah dunia pendidikan kita. Ide sebagai dosen membuat dosen praktisi itu bagus, tapi oknum di dalam kampus ini tidak semuanya kalau untuk kasus ini. Karena khusus yang saya alami, jadi kalau ada nonton podcast ini lah mau bertanya kampus mana, saya bisa, karena saya alami. Jadi banyak sekali problem di dunia pendidikan. Itu yang menjadi problem. Kalau saya bagaimana menyuruh mahasiswa membaca, bagaimana mengharapkan peserta didik membaca kalau tenaga pendidik itu tidak membaca. Saya pikir perlu ada gerakan massal, kolaborasi besar antar institusi, antar lembaga dalam meningkatkan kapasitas pendidikan kita, kualitas lulusan di sekolah, di kampus. Perlu ada kolaborasi terutama sekali. Ini bukan karena saya caleg ini, calon anggota dewan ini, bukan Caleg gagal. Ya, caleg gagal. Tapi bukan gagal. Kewenangan yang tertunda. Oke. Ya, bahasa. Mestinya, kalau saya lihat, mestinya ini anggota dewan itu harus menjadi pendorong, faktor pemicu daripada letupan gerakan di dunia pendidikan ini. Kembali lagi di sini lah
apa namanya kritikannya tak melata mengenai sistem trias politika ini, bahwa dengan adanya trias politika seperti kita rasakan sekarang, legislatif akan dimiliki oleh orang-orang yang bukan memiliki kapasitas tapi memiliki duit. Artinya benar nih Gus Dur pada tahun 99 mau bubarkan itu DPR. Tapi banyak dijadikan Karena banyak jelas banyak lintah darat yang tidak menginginkan DPR bubar. Padahal kalau kita adil dan bijaksana dalam pikiran apalagi dalam eksekusi perbuatan, memang sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak perlukan lagi, karena di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu beda nih, jauh panggang daripada yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan. Oleh karena itu memang membubarkan DPR dari DPR RI sampai ke kabupaten kota memang perlu dilakukan, dan tawaran dalam anggaran nih, tawaran sistem pemerintahan dari KPK itu negara akan diurus oleh satu organisasi besar. Saya pikir itu lebih bagus, ya tapi saya pikir tidak mungkin terjadi. Mungkin terjadi kalau masyarakat kita secara tingkat intelijensi, tingkat pengetahuan, kesadaran di atas ini dari rata-rata. Ya standar IQ kita ya 115 lah, supaya aman ini barang. Tapi selama belum ini, bolehlah kita lanjutkan di. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu dengan pembahasan santai lainnya tentang apa saja yang dapat kita cerna, dapat kita bahas. Terima kasih waktunya. Siap. Teman-teman di rumah dimanapun berada, sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum.